tadi kita sudah berhasil membuat bottom navbar dengan menggunakan navigation component. Sekarang kita akan bikin dialog. Ya, sebelumnya sekali lagi di kuliahnya Native Mobile Programming, kita biasanya menggunakan alert dialog builder. Ya, atau ini mungkin tidak diajarin sih ya, tapi kita sebetulnya bisa bikin custom dialog fragment sesuai kebutuhan. Ya, contoh layout yang custom seperti ini nantinya. Ya, ada level, terus ini bisa pakai spinner atau di sini pakai autocomplete text view sih sebetulnya. Ya, terus di bawahnya itu ada 3 checkbox. Nah, sekarang kita akan coba buat alert dialog. Ya, atau kita sebut dialog aja ya. Alert dialog ini soalnya bawaannya dari Android Studio. Kita akan bikin dialog, tapi kita akan munculkan menggunakan navigation komponen nanti. Nah, langkah pertama, kita tetap butuh dialog fragment. Jadi, buat aja sebuah fragmen baru yang kosongan, terus dikasih nama misalkan options fragment, tapi actionnya diganti. Ya, bukan lagi pakai fragmen biasa, tapi kita akan gunakan kelas khusus namanya bottom sheet dialog fragment. Ya, dia sebetulnya fragmen biasa dan dia untuk dialog biasa, tapi nanti munculnya akan slide dari bawah ke atas. Ya, ada animasinya sendiri sudah. Oke, kita bikin aja new fragment. Fragment blank aja. Options fragment. Ventilatornya saya kecilin dulu ya. Lalu seperti biasa kita bersih-bersih. Ya, sampai tersisa hanya on create view. Nah, extensinya kita ganti bottom sheet dialog fragment yang ini ya. Berikutnya kita bikin layout. Ya, ada 2 buah label, ya level dan mathematic operation. Ya, lalu ini pakai autocomplete text view, tapi sebetulnya dia adalah text input layout yang edit text-nya itu diganti menjadi autocomplete. Ya, sementara itu yang bawah ini checkbox biasa. Ya, kita bikin layout-nya dulu. Options fragment di sini. Ini saya hapus saja. Seperti biasa di convert. Lalu mari kita bikin sekarang ya. Yang itu adalah text view biasa. Constraint ke atas dan ke kiri. Saya bikin agak dalam. 32 dan 32. Level. Terus mau di bold boleh ya, bold. Kemudian bawahnya itu adalah text input layout biasa sebetulnya. Constraint ke sini. Kirinya ke sini. Kanannya enggak cukup. Ya, kanannya terpaksa saya pakai tombol ini aja, terus width-nya wrap content, match constraint. Batas kanan saya kasih 32. Ya, nah lalu text input layout ini harus diganti beberapa. Hint-nya enggak ada sih. Jadi hint-nya kita hapus saja nanti. Style-nya kita ganti dulu. Style. Tetap pakai outline box. Yang ini aja ya, widget material components, text input layout, outline box.
Nah, tapi yang di sini, hint-nya kita hapus. Kemudian jenisnya kita ganti auto complete. Itu ada di input type. Ya, cari aja auto complete. Nah, ini dia text auto complete. Centang. Terus apply. Ya, kemudian ini kalau teman-teman lihat kan ada panahnya ya. Panahnya itu bisa kita dapat dari style. Saya lupa nama stylenya sebentar, tapi coba aja ketik arrow. Oh, enggak ada. Coba kita ke style. Lalu dengan drop down ada enggak ya? Nah, ini dia. Ya, stylenya kita ganti menjadi outline box dan namanya adalah exposed drop down menu. Nah, kalau panahnya enggak muncul juga, biasanya kita bisa atasi dengan icon sih. Iconnya kok enggak ada ya? Mana icon? Nah, kalau mau bisa diakali pakai drawable N. Ya, tapi kayaknya kita enggak punya panah bawah. Oh, ini ada. Pakai ini aja. Arrow down float. Walaupun stylenya beda sih. Ya, stylenya rada beda. Kalau mau bisa tambahkan icon sendiri ya. Kalau kita ganti button drop down gimana ya? Oh, aneh. Ya udahlah, iconnya abaikan dulu ya. Kalau kepingin ya silakan tambahkan aset baru. Saya pakai ini aja deh. Ya, walaupun kelihatannya rada aneh, tapi sudahlah. Nah, kemudian untuk isinya nggak usah diisi dulu ya. Ini cuman sekedar ilustrasi aja. Jangan di auto. Kalau mau nyari auto complete-nya mungkin bisa di sini. Oh, ini sorry, ini boolean. Ya, untuk bisa ngasihkan suggestion-nya apa, kita harus ngonekkan pakai adapter. Ya, itu repot. Nggak usah deh. Ya, karena di sini tidak ada item seharusnya. Atau list. Ya, nggak ada. Ya, kalau pakai spinner kan ada ya. Jadi ini biarkan aja, cuman tampilan aja. Lalu bawahnya langsung mathematics operation. Iya, 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 iya. Oke, ke sini. Kita tarik dikit. Kedua mungkin kebanyakan 16 saja. Mathematics atau arithmetic ya, yang mungkin lebih pas, karena ini cuma plus min penjumlahan, pengurangan, perkalian. Terserah deh, mau arithmetic atau mau mathematics. Arithmetics operators. Saya bikin bold juga. Lalu sisanya adalah 3 buah checkbox. Sini. Lalu sini untuk constraint. Nggak perlu dikasih ID ya. Addition. Lalu kasih satu lagi. Atasnya saya konekkan ke atasnya ini aja. Lalu kirinya ke kanannya addition. Yang ini adalah subtraction. Dan terakhir,
multiplication. Ya, ini saya konekkan ke atasnya addition juga. Terus, sorry. Ya, saya mau konekkan ini ke modempad. Sini. Nah, multiplication. Mau nambah satunya boleh ya, division. Ya, saya enggak nambahkan deh. Oke, layoutnya secara garis besar jadi. Nah, sekarang kita atur berbagai atributnya. Checkboxnya 3 buah, ini ternyata dikasih margin ke bottom. Oh, enggak bisa ya. Mari kita kasih satu-satu. Lalu ini dikasih 32. Ya, kemudian ini kita paksa saja naik ke atas. Ya, ini namanya adalah layout constraint vertical bias. Ya, normalnya kan separuh-separuh seperti ini. Ya, tapi kita nggak mau yang kayak gini. Kita maunya atasnya ini mepet ke atas. Ya, yang constraint atas ini mepet ke sana. Jadi ini kita naikkan aja ke atas. Ya, lah terus ini constraint-nya harusnya kan 32. Ya, 32 dp mestinya. Nah, itu nanti aja. Ya, kita biarkan ini dulu. Karena kita harus mengatur dari constraint layout parent-nya, itu width-nya match parent, tapi height-nya wrap content. Nah, baru nanti kita bisa ngasih margin 32. Ya, jadi ini match parent, tapi ini ganti wrap content. Sekarang, yang sini, kasihkan 32. Ya, atau ini kita delete dulu si biasnya. Ya, supaya, oh sorry, saya baru ingat. Android Studio saya kan ngebug bagian vertikalnya, makanya dari tadi tidak jalan. Ya, ini saya balikkan dulu. Terus saya harus nyari margin. Bottom, 32 dp. Nah, barulah sekarang checkbox saya punya margin 32 dp ke bawah. Ya, kalau ini di-delete, kalau vertical biasnya di-delete, jadinya saya agak punya, oh ternyata tidak perlu, ya ternyata vertical bias itu tidak diperlukan. Ya, hasilnya sama aja. Ya, ini tetap bagian margin up-nya ternyata, kok margin up, margin top-nya itu ternyata tetap 0 dp. Jadi, vertical biasnya reset aja ya, dihilangkan aja. Oke, dialog fragment layout-nya selesai. Sekarang kita update navigation graph kita karena kita ada ada fragmen baru. Navigation game. Nah, ini dia. Saya tambahkan destination baru. Sorry, keklik sesuatu tadi. Sebentar, saya cancel dulu. Nah, ini fragment options. Kemudian saya bikin action dari item home bisa menuju fragment. Ya, dari option fragment tidak perlu dikasih action lagi dari apa? Tidak perlu dikasih dari option fragment menuju ke item home, ya, tidak usah. Karena dialog itu harus bisa nutup sendiri kalau usernya nge-tap dimanapun di luar dialog box tersebut. Ya, jadi biarkan aja. Nah, untuk bisa manggil si dialognya kita butuh button tambahan di main fragment layout. Fragment main, di manakah kamu? Oh, belum terbuka. Fragment main.
Ya, kita tambahkan button untuk options. Button options beri ID. Teksnya ganti options. Stylenya ganti menjadi outline box. Atau outline button ya, sebentar. Nah, ini dia, bukan outline box, tapi outline button ya. Nah, gini. Oke, berikutnya untuk men-trigger dialognya itu sama saja dengan tombol-tombol yang lain. Ya, kita nggak perlu bikin alert dialog. Ya, cukup panggil actionnya saja. Jadi di listener-nya button options, kita ambil actionnya dulu. Ya, tapi kali ini kita mau yang option fragment, terus tinggal di navigate. Simpel ya. Oke, jadi di main fragment, kita tambahkan listener baru, button options dot set on klik listener seperti biasa, lalu file action sama dengan main fragment directions, tapi actionnya sekarang, saya belum rename ya, actionnya harusnya dari item home to option fragment, saya lupa rename tadi. Ya, mau dibiarkan gitu nggak masalah sih, tapi kalau mau memperpendek namanya, kita kemarin kan sepakat ya, namanya hanya action terus nama destination. Jadi ID-nya tolong diganti dulu, action options fragment. Ya, action options fragment. Baru di sini kita panggil action options fragment, terus jalankan navigation sama find nav controller it, terus navigate action. Sorry. Nah, gini aja. Ya, untuk memunculkan dialog tidak perlu alert dialog. Cukup panggil action-nya saja. Oke, mari kita coba sekarang. Ya, lalu klik tombol option. Tombol option-nya, oke, saya salah style, mestinya bukan outline. Ya, tapi kita peduli nanti aja deh. Ya, options, klik. Nah, muncullah di sini. Ya, muncul level, terus arithmetic operators bisa dipilih-pilih seperti biasa. Ya, ini belum jalan ya. Kita tidak ngatur apa-apa di autocomplete text box-nya. Lalu kalau diklik dimanapun, dia akan tertutup. Ya, diklik di back pun dia akan tertutup juga. Ya, jadi membuat dialog menggunakan navigation komponen itu mudah sekali. Ya, tinggal bikin fragmennya sendiri, bisa kita custom sesuka hatinya. Kemudian tinggal dipanggil untuk munculkannya, tinggal panggil actionnya aja. Ya, tentunya jangan lupa si fragmennya itu dimasukkan dulu ke navigation graph. Simpel ya jadinya ya. Oke, itu dulu untuk dialog. Pada video terakhir kita akan mempelajari caranya bikin navigation drawer ya, yang hamburger menu itu. Semoga masih ingat. Ya, caranya gimana? Mari kita simak di video berikutnya.